Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing terkait pencarian data atau menghitung mean, median, modus, dan beberapa poin yang lainnya dengan menggunakan SPSS. Ya, jadi kalau kemarin sudah dilakukan secara manual dengan proses manualnya, sekarang versi aplikasinya. Oke, langsung aja. Jadi kita siapkan dulu datanya, data yang akan kita proses. Jadi seperti ini. Nah, perlu diketahui ketika kita mau menginput data nantinya ke SPSS, karena yang kita cari adalah ini satu kelompok data, maka kita harus menjadikannya dalam satu kolom, ya. Jadi dalam satu kolom. Sehingga yang harus kita lakukan, kita harus mengurutkan dulu terlebih dahulu data-data ini. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kita copy. Ya, kita buat vertikal karena akan kita gabungkan menjadi satu data, satu kolom. Nah, kemudian kita bisa pilih yang ini, pastenya. Ya. Jadi paste kita pilih yang ini adalah bentuk perubahan bentuk ya dari yang tadinya horizontal ke vertikal. Ya, jadi kita paste yang ini. Nah, begitu juga untuk yang lainnya. Jadi baris yang berikutnya juga sama. Kita lakukan yang sama, kita copy ya, kemudian kita pastenya pilih yang tadi yang ada gambar perubahan ini antara horizontal dan vertikal. Oke. Dan seterusnya ya. Jadi di baris-baris selanjutnya juga sama ya. Tinggal di copy, taruh di bagian selanjutnya, kemudian di paste. Ya, terus sampai datanya terinput semua dalam satu kolom. Ya. Oke, jadi ini kita langsung aja ke praktek ke SPSS ya. Jadi ini saya sudah siapkan data yang sudah selesai di input ya, yang sudah selesai dirubah dalam bentuk data SPSS. Jadi seperti ini. Nah, ini jadi sudah lengkap sebanyak 70 data ya, 70 data yang terinput di SPSS. Oke, yang perlu diperhatikan di sini ketika Anda mau menginput data di SPSS, pastikan itu di data view ya. Jadi pastikan input datanya di data view ini, jangan di variable view. Jadi data view adalah fungsinya untuk menginput data. Ya. Ini satu data, tadi kita jadikan satu data. Nanti kalau ada penelitian ya yang menggunakan beberapa data, misalnya nantinya ada jenis kelamin, kemudian pekerjaan, pendidikan, ataupun mungkin ada pemeriksaan lain ya, HB, gula darah dan sebagainya, nanti akan diisi di sebelah kanannya ini ya, sebanyak data atau variabel yang akan diinput. Ya, jadi disesuaikan. Nah, untuk variabel view adalah fungsinya untuk memberikan label, memberikan keterangan dari data yang kita input tadi. Ya, jadi data ini untuk proses input datanya di sini, variabel untuk memberikan keterangannya. Oke, jadi cukup jelas ya. Begitu juga nanti ketika memerlukan desimal, misalnya pada pemeriksaan-pemeriksaan yang memang harus ada desimalnya, ya kita bisa menggunakan yang ini ya. Ini bisa kita atur desimalnya 1 desimal atau 2 desimal dan seterusnya. Ya, jadi kita sesuaikan misalnya suhu, ya mencatat sebuah suhu 37,5 atau mungkin 36,4 dan seterusnya. Jadi kita perlu desimal. Oke, kita kembali ke data view. Nah, data yang sudah kita input tadi, kita pastikan sudah lengkap ya, sebanyak sampel yang kita periksa. Kemudian juga pastikan tidak ada kesalahan atau miss data di kolom yang lainnya. Jadi perlu diperhatikan penulisan atau copy paste-nya di data itu yang pasti harus sebelah kiri dulu ya. Jadi diawali dari sebelah kiri, baru nanti kalau ada data lagi di sebelah kanannya, kemudian ada data lagi sebelah kanannya lagi, dan seterusnya. Ya, jadi nggak boleh langsung sebelah kanan. Karena yang terjadi ketika saya mengisinya di poin yang sini, misalnya di sini, ya seperti ini. Nah, yang terjadi adalah akan ada titik-titik seperti ini. Ya, walaupun tidak ada datanya, kita belum menginput data, tapi sudah terrecord sebagai data kosong. Nah, yang seperti ini nanti akan mengganggu proses penelitian, proses hasil dari output SPSS. Ya, sehingga kita pastikan bahwa data-data seperti ini harus hilang. Ya, jadi yang kita proses itu yang sudah fix untuk dianalisis. Ya, jadi yang seperti ini bisa kita delete. Delete-nya mudah, cukup kita klik yang atasnya, kemudian kita pencet delete di keyboard laptop ya. Oke, kita klik lagi, delete. Kita klik lagi, delete. Ya, begitu juga ke bawah ya, kalau kita kelebihan sampel misalnya pada posisi mungkin kita input datanya karena malam ya, karena mungkin banyak tugas dan sebagainya sehingga kita kelewatan ya, harusnya 70 tapi sampai 71. Nah, ini bisa kita delete, diklik di
ujung ya, ujungnya sini sampai terblok kuning semua satu baris, baru kita klik delete atau pencet delete-nya ya di keyboard. Oke, kita kembali sudah seperti ini ya, kita kasih keterangan ya, di sini kita kasih bahwa ini kan menggambarkan nilai UTS ya, nilai UTS. Jadi kita tulis di sini nilai UTS. Oke, maaf, UTS. Nah, ini nanti akan muncul di output ya. Di output nanti akan ada judul tabelnya adalah nilai UTS. Sedangkan di sini ada nama. Nah, nama ini akan berpengaruh di tampilan di data view ya, di bagian atas ini. Jadi ini bisa kita kasih keterangan ataupun kita kosongin juga nggak apa-apa. Saran saya kalau datanya banyak, Anda perlu kasih keterangan biar nggak salah. Data ini data apa sih mewakili nilai UTS, misalnya ada umur atau mungkin ada angka nilai UAS dan sebagainya. Ya. Nah, tapi kalau datanya cuma tunggal seperti ini ya kita biarin pun nggak masalah. Jadi intinya nggak akan tertukar ya dalam menganalisis data. Oke, kita coba aja ini kita ganti ya di nilai UTS atau UTS gitu aja. Nah, kalau untuk nama di sini tidak bisa pakai spasi ya, jadi harus gabung. Jadi kalau mau menuliskan nilai UTS ya nilai UTS-nya lengkap. Ya, jadi harus gabung seperti ini. Nggak boleh ada spasi, karena ketika ada spasi maka akan muncul peringatan seperti ini. Nah, ini. Ya, jadi ilegal karakter, jadi nggak bisa. Jadi harus satu karakter nilai UTS. Oke, jadi kita lihat. Nah, ini udah ada muncul keterangan di atasnya. Jadi intinya untuk mempermudah kita sebagai penginput data dalam memproses. Jadi biar tahu, oh ini nilai UTS, mungkin sampingnya nanti ada nilai UAS dan sebagainya. Ya. Oke, kita langsung fokus. Ini sudah selesai, sudah kita kasih keterangan, kita langsung proses ke analyze. Ya, kita cari deskriptif ya, karena kita hanya mencari min median modul tadi, modus maksud saya. Klik frekuensi, kemudian nah ini muncul seperti ini. Pastikan sisi sebelah kiri, data di sebelah kiri ini pindah ke sebelah kanan. Ya, caranya gampang, tinggal pastikan ini sudah diklik warna kuning kayak gini, tinggal diklik ini tanda panah ini. Oke, pindah ke kanan. Jadi nanti juga sama ketika ada beberapa variabel lain, ya tinggal kita klik aja, kita pindah semuanya ke kanan. Ketika kita mau memproses data tersebut ya. Namun kalau kita hanya memproses dari, misalnya ada 4 data yang kita proses hanya 2 data, ya 2 data saja yang kita pindah ke kanan. Oke, kita lanjut ke klik statistik. Nah, di sini sudah keluar nih pilihan sentral tendensi. Ya, ini ada min, median, mode itu modus. Sum itu berarti total. Nah, ini tinggal kita klik aja. Mau apa yang ditampilkan di output nantinya. Kemudian di sini ada persentil. Nah, ini contoh aja kita tulis di sini persentilnya 5. Kita pengen tahu persentil 5 itu berapa. Kemudian kita mau tambah lagi, oh persentil 6 lah. Coba ada lagi, pengen tahu lagi. Nah, boleh ditambahkan. Oke, ini juga ada tambahan minimum maksimum ya. Ini juga kalau mau diklik juga boleh. Oke, sampai sini aja ya. Kita langsung continue. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, hasilnya langsung keluar ya seperti ini tabelnya. Jadi tentu berbeda jauh dengan manual ya. Kalau versi manual kita harus menghitung lama. Nah, ini hanya sekali proses, kemudian kita klik-klik sesuai keinginan yang akan keluar di output, langsung keluar hasilnya seperti ini. Minnya 48,87, median 47, modusnya 44, minimumnya 42, maksimumnya 61, sumnya ya totalnya 3421, persentil 5-nya 43, persentil 6-nya 43. Ya, ini kalau kita di bawah ini ada lebih detailnya lagi. Di sini kelihatan nih lah, ini angka 44 ini ada 10 frekuensinya. Ya, ada 10 dengan nilai 44. Jadi emang ini yang paling banyak. Jadi nilai modusnya adalah di angka 44 ini. Oke, jadi sesimpel ini ya. Jadi kalau kita prosesnya SPSS dengan menggunakan aplikasi ternyata jauh lebih cepat ya, jauh-jauh lebih cepat dibanding yang manual. Ya, karena itulah nanti kita ke depan tentu akan belajar terkait proses-proses ini secara statistik ya, sehingga tentu akan menghemat waktu dan sebagainya. Gimana? Statistik mudah bukan? Bukan ya. Karena memang nggak mudah ya, jadi butuh proses, butuh belajar. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.